Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami episode ketiga bersama keluarga Melati Putih. Kisah Abu Dujana dan pemilik pohon kurma munafik. Dan makro surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Hai Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Abu Dujanah merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat taat dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sahabat Rasulullah adalah para wali Allah. Mereka para kekasih Allah. Tentu saja mereka memiliki keistimewaan di atas para orang soleh. Rasa cinta mereka kepada Allah sangat besar. Rasa cinta itu kemudian melahirkan rasa takut untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dujanah berasal dari kabilah Khazraj. Dia dan keluarganya hidup serba kekurangan. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Kisah hidupnya sangat membekas di hati Rasulullah SAW. Bahkan pada suatu hari Rasulullah SAW pernah menangis setelah mendengar cerita yang dialami oleh keluarga Abu Dujana. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Dujana karena setiap selesai menjalankan sholat subuh, Abu Dujana langsung pulang ke rumah. Jarang sekali Abu Dujana terlihat berzikir ataupun menunggu Rasulullah selesai berdoa. Rasulullah menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Abu Dujana hanya menunduk. Ia terdiam, suasana sangat hening. Kemudian dengan pelan Abu Dujana menjawab, "Ya Rasulullah, saya punya satu alasan untuk berbuat itu." Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Dujana untuk menceritakan alasannya itu.
Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Dia sangat kikir, dia sangat pelit. Di atas pekarangan rumah tetangga kami ini ada sebatang pohon kurma yang tinggi menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangga saya itu berjatuhan dan mendarat di rumah kami ya Rasulullah. Abu Dujana melanjutkan ceritanya. Ya Rasulullah, kami adalah keluarga miskin. Anak saya sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang mereka temukan, apapun yang mereka dapatkan, akan mereka makan. Oleh karena itu ya Rasulullah, setelah selesai salat, saya segera pulang sebelum anak-anak saya terbangun dari tidurnya. Saya kumpulkan kurma-kurma milik tetangga saya yang berjajaran di halaman rumah. Kemudian, setelah terkumpul kurma-kurma itu, saya antarkan kepada pemiliknya. Abu Dujana kemudian menggeser duduknya, kemudian melanjutkan ceritanya. Ya Rasulullah, pada suatu hari saya terlambat pulang ke rumah. Ternyata anak saya sudah terbangun. Mereka menemukan kurma tetangga yang jatuh di halaman rumah. Mereka masih kecil-kecil ya Rasulullah. Anak saya masih kecil-kecil, tanpa berpikir panjang, mereka langsung memakan kurma itu. Mata kepala saya menyaksikan sendiri. Mengetahui itu, saya masukkan jari tangan saya ke mulut anak saya. Saya keluarkan apapun yang sudah dimakannya. Ya Rasulullah, saya tak pernah memberikan anak-anak saya memakan kurma milik orang lain. Saya tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarga kami mendapatkan siksa di akhirat kelak, ya Rasulullah. Seluruh isi perut yang haram itu aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya. Suasana pagi itu sangat hening. Pada Rasulullah berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Butiran air mata Rasulullah yang mulia berderai begitu deras. Kemudian Rasulullah mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujana. Kemudian Abu Dujana menjelaskan, pohon kurma adalah pemilik seorang laki-laki munafik. Kemudian Rasulullah mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasulullah SAW menawarkan pohon kurma miliknya dengan harga yang sangat tinggi. Rasulullah berniat untuk memberikan pohon kurma itu dengan membayarnya dengan harga 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru. Dia disiram dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ ada bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Akan tetapi, laki-laki munafik itu dengan sombong menjawab, Saya tidak pernah berdagang dan memakai sistem jatuh tempo dengan hutang atau cicilan. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tak pakai janji kapan pelunasannya.
Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq masuk seraya berkata, Saya akan membayarnya kontan dengan harga 10 kali lipat harga kurma yang lebih baik dari kurma milikmu. Pria munafik itu sangat senang. Dia setuju kemudian menyerahkan pohon kurma miliknya kepada Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula dengan Abu Dujana. Sedangkan pria munafik itu segera pergi. Dia berjalan pulang, kemudian mendatangi istrinya. Lalu ia bercerita tentang kisah yang baru saja terjadi. Istriku, aku telah mendapatkan untung yang sangat banyak sekali. Hari ini aku dapat pohon kurma yang lebih bagus dari pohon kurma kita. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumah kita. Aku tetap akan memakainya terlebih dahulu, dan buah-buahan itu tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun. Pada malam harinya, saat si munafik tidur, terjadi peristiwa yang tak terduga. Pohon kurma yang berada di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik dan berpindah dengan bantuan tangan manusia ke pekarangan Abu Dujana. Tempat asal pohon itu tumbuh diketahui rata dengan tanah, seperti tanah rata yang normal. Saat terbangun pagi harinya, si munafik keheranan. Kisah Abu Dujana dengan pohon kurma milik orang munafik merupakan tamparan bagi kita yang membangunkan kita dari keterlenaan hidup selama ini. Di zaman ini, betapa manusia sangat mudahnya mengambil yang sebenarnya bukan haknya, bukan miliknya. Dan kisah ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, yakni betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah Abu Dujana menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Sesulit dan seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memakan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu yang halal, dilancarkan rezeki kita yang halal, sehingga kita tidak perlu berpikir untuk mencari sesuatu yang haram. Amin. Amin. Ya Ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Wallahu a'lam bishawab.